Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Oke, udah sampai di janjian sama Kak Yosi. Assalamualaikum. Halo. Ini. Hai. Jadi Pak, Ya. mau ketemu Kak Yosi. Protokoler dulu ya, Dek ya? Siap. Ya, saya lihat deh. Nggak keluar angkanya ya, Dek ya? Wah, kok nggak keluar? Kebalik. Pantasnya udah begini. Oh iya. Kebalik, Pak. Maaf. Wah, sehat, Dek. Selamat masuk, Pak. Silakan. Mau ketemu siapa, Pak? Kak Yosi, Kak Yosi. Kayosi. Ini orangnya. Iya. Bercanda ya. Raffi, apa kabar? Janjian di rumahnya, ini rumahnya ini. Nah, Iya, ini kan rumah Pak Yosi? bukan. Rumah Bang Joni. rumah Pak Menteri nih. Pak Menteri. Wah. Kan kita mau ngobrolin soal sosial media. Ini dia Kak Yosi, aku pengen ngobrolin masalah itu. Nah, Ini Pak Menteri udah ada. Pak, ini Pak. Iya. Ini Pak. ini Pak Nyoman, Pak Nyoman. Pak. Iya. Pak, ini Pak. Iya. Jadi aku mau ngobrolin itu Kak Yosi banyak Iya. banget dan kemarin aku bilang ribut-ribut mulu di digital sosial media semua. Sama, gue juga kesel banget tuh. Kayaknya orang-orang tuh banyak yang gak bertanggung jawab sama followersnya. Kita aja artis malah banyak yang ribut di sosial media. Ngapain malu-maluin aja? Kita kan harus sebagai public figure mencontohkan sesuatu hal, jangan suka nyindir-nyindir ya suka Gitu, gitu. kayak gitu. Iya nggak? Memberikan saran boleh, kritik boleh, tapi jangan jadi malah berantem, betul nggak? Benar. Harus bisa saling makanya. Nih rumahnya Bang. gede banget. Iya, emang gede banget nih. Kita masuk aja, Mas. Iya. Ngobrol sama Bang Joni. Assalamualaikum. Pak Menteri ini asalnya dari timur nih, NTT. NTT. Mantap. Sore. Selamat sore. Sore Pak, izin Pak, saya diajakin ini Pak, nggak Pak, saya jangan ditangkap Pak. Ini Bang Joni ada? Pak Menteri? Ya, beliau ada di dalam. pas sepatu. Ya, maaf ya Pak, saya bisa cepat Pak. Ini pas sepatu. Iya. Gak usah kos kaki, gak usah. Apalah. Oke, enak. Wow. Ini gede banget. Sebelah kiri. Wah, saya nggak dapat. Gede banget. Wih, gede banget. Oh, ini Pak Menteri. Bukan. Bang Joni, Pak Menteri ya. Siap, apa kabar? Baik, selamat sore. Salam sehat. Salam sehat. Sebenarnya pasar Covid ya. Ini mumpung Bang Joni lagi santai, kan ya Raffi kemarin ngomel-ngomel kayaknya banyak banget orang di sosial media Iya nih. Pak, sosial media sekarang tuh menjadikan malah berantem hoax. Jangan kan itu, artis-artis aja Pak bisa malah berantem di sosial media. Padahal sosial media itu kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik. Nah sekarang kan ya dunia ini udah semakin berkembang pesat. Indonesia itu Pak salah satu pengguna sosial media yang terlima besar di dunia ya Pak. Betul. Makanya Nah ini tugas penting, salah satu tugasnya Yosi juga melalui gerakan nasional cyber kreasi ya. Bagaimana kita gunakan ruang digital secara sehat? itu Pak. Secara sehat. Pak digital saya sosial media ini Instagram nomor 1 di Asia Tenggara. Nah itu saya dengan begitu top. Sombong ya. Sombong itu Pak. Itu bagian dari digital ekonomi. Betul. Nah, oke. Tapi ngomong-ngomong, ayo. Jalan-jalan ini seneng banget nih. Sedikit ini. Joni asik banget rumahnya. Emang trendy banget. Bang terima kos-kosan nggak sih? Ya. Banyak ruangan kosong. Kos-kosan kayak sini ya, lu Kak. Ada itu di atas barnya. Kalau mau itu ada di Oh bawah. siap. Ayo. Iya. Waduh, ngobrol-ngobrol santai. Ini kita ngobrol santai dulu ya. Wah, taman nih. Mau ngobrol tentang apa ini? Wah, Kita ngobrolin soal, nah ini nih. gimana? Mau dulu gimana? Sini tengah lah, ke sini. Yang penting kita nggak paku-pakuan. Ya, Ya, bagaimana? Pak Joni nih, sofanya lebar kayak gini kayaknya sudah didesain untuk new normal ya. Ya, pas banget.
Ini sofa untuk santai. Nah, selama new normal itu di tempat sini kita main pingpong aja. Wah. Itu sambil work from home ya bisa olahraga juga karena Betul Pak, kadang kan gini sekarang semenjak kita work from home, kita kan di rumah aja. Jadi malah sering-sering ada hoax, ada berantem. Nah ini yang pengen saya luruskan, maksud saya tuh anak-anak Indonesia semuanya harus ada edukasinya bahwa pemerintah pun concern bahwa yang ada di digital itu janganlah bikin-bikin hoax, janganlah bikin-bikin Bang seperti Joni kan dari itu. pikiran yang sehat ya. Kalau misalnya kita Iya, kita melihat- negatif, gimana mau sehat pikirannya nih? Wah, betul, wah, betul. bahaya itu. Jadi Raffi sama Yosi ya. Covid ini memang menakutkan. Dan Covid dampaknya besar sekali negatif. Yang kesehatan orang terganggu, meninggal di medisnya. Tapi juga non medisnya banyak, ekonomi yang kontraksi ekonomi global, kontraksi ekonomi dalam negeri yang begitu dampaknya besar. Bahkan relasi sosial menjadi sulit yang biasanya ngumpul rame-rame. Sekarang diajak untuk ada physical distancing ya. Itu mempengaruhi semua. Tetapi ada satu dampak yang harus kita perhatikan dari COVID. Dampak yang positif. Dampak yang positif dari pandemi COVID adalah akselerasi transformasi digital. Betul. Ya, betul. akselerasi Betul. untuk mengantar masyarakat masuk ke era digital. Setuju. Termasuk di dalamnya ada digital ekonomi. Tetapi ada syarat. Syaratnya itu apa? Ruang digital ya harus digunakan secara cerdas. Ruang digitalnya harus dipakai hal yang bermanfaat. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita gagal memanfaatkan ruang digital, kita keliru memanfaatkan ruang digital, maka digitalisasi Indonesia akan berdampak buruk kepada kita. Nah, ini yang Betul. harus kita kabar baik. Tapi sebenarnya Ya. Pak Bang Joni, datanya itu pengguna internet itu di dunia dan di Indonesia itu sedemikian banyaknya. Kalau dilihat dari penduduk ya di dunia ini ada 7,7 miliar orang. 272 jutanya hidup di Indonesia. Nah, Indonesia ini menjadi negara keempat terbesar dari sisi populasinya. Demikian halnya juga dengan penggunaan internet. Ya. Indonesia ini pengguna internet itu 175 juta, ya, atau setara dengan 64% penduduk. Ya. Wow. Tuh. Dan pengguna sosial medianya sendiri ya, itu ada 190 juta. Nah, bagaimana kita gunakan sosial media untuk hal yang bermanfaat? Kalau dilihat dari pengguna sosial dan pengguna internet, harusnya ruang digital ini menjadi kekuatan Indonesia. Harusnya menjadi kekuatan. Setuju sekali saya Pak. Iya. Saya punya pengalaman Pak kemarin nih. Saya kan lagi liburan Pak. Waktu sebelum COVID, saya lagi liburan ke luar negeri Pak. Saya nginep Pak di satu hotel Pak. Terus biasa ada teman saya. Karena resepsionisnya hotel bilang gini, hei itu artis dari Asia, dia bilang gitu. Oh, berarti bukan orang Indonesia. Apanya? Enggak, waktu saya di Eropa, di Italia nih Pak. Wah, udah terkenal apa Italia top itu. Dia, top. terus teman saya bilang ini, itu Raffi Ahmad terkenal dari Asia. Dibilang, saya belum tahu. Sama teman saya dilihatin Pak. Kan follower saya 40 juta kan. Followernya? Saya 43 juta sekarang. Terus si orang Italia ngomongin, wah, Lebih banyak dari penduduk Italia. gitu. Dia bilang ini Pak, loh, itu yang namanya Raffi itu. Coba bangun sini, dia akhirnya nanya-nanya. Wah kalau gitu, kamu nginep sini aja, kamu gratis, kamu kasih tahu sama bangsamu ternyata bangsa yang besar. Nanti kapan-kapan suruh nginep sini. Itu aja Pak dalam hal begitu. Kita di mata dunia Indonesia tuh luar biasa dengan kita penduduk yang besar. Indonesia punya power, kekuatan yang besar dari jumlah penduduk dan daya beli. Nah, karenanya juga Indonesia ini salah satu negara yang mempunyai infrastruktur telekomunikasi dan digital yang luar biasa besarnya, Pak. Saat ini aja, ini untuk supaya generasi muda tahu ya, infrastruktur yang penting dari telekomunikasi itu disebut dengan backbone fiber optic. Ya. Serat optik di Indonesia ini panjangnya 348.000 km. Bayangkan Raffi, itu kalau kita keliling dunia hampir 9 kali, karena dunia ini mengelilingi dunia 40.000 aja. Ya. Kalau mengelilingi Singapura, udah nutup semua pakai kabel itu. Iya. Nah, BTS kita itu ada 480.000 yang sudah dipasang. Wow. Kalau dipasang di negara tetangga kita, setiap 50 meter, 100 meter ada satu BTS, the base transceiver. Kita ini menggunakan 5 satelit ruang udara kita.
Kita juga Pak Yosi memanfaatkan tambahannya 4 satelit internasional kita pakai, jadi luar biasa. Nah, karena investasinya begitu luar biasa, yang make juga harus orang-orang luar biasa. Seperti Raffi ini luar biasa, followernya 40 juta. Nah, manfaat ekonominya berapa besar? Pasti besar sekali kan? Followernya bikin sirik Pak. Ayo sih mah karena dia sekarang aktif aja. Tapi Pak, itu berarti bentar lagi seluruh Indonesia bisa menikmati internet ya Pak ya? Nah, kita lagi menyelesaikan nih, kalau dalam teori infrastruktur telekomunikasi ada yang namanya backbone. Kita sudah bangun backbone luar biasa tadi yang saya sampaikan. Kita perlu melanjutkannya dengan middle mile network dan last mile network. Apa itu? Supaya menjangkau rakyat di kampung-kampung. Kalau di kota di Jawa ini sudah semuanya ya. Tapi Indonesia kan bukan cuma Jawa, jauh lebih besar lagi. Hampir sebesar Uni Eropa kita ini. Dalam size kilometer aja hampir sama dengan Amerika Serikat. Nah, karenanya kita perlu membangun tambahan, dan pemerintah bersama-sama dengan operator seluler bekerja sungguh-sungguh. Kita harapkan nanti kalau pemerintahan Pak Joko Widodo periode kedua ini kita bisa menyelesaikan infrastrukturnya dan menghantar Indonesia masuk ke bangsa digital. Dan juga memang sekarang ini Pak, kan ada 2 nih tempat untuk kita, ada 1 televisi, 1 yang ini dunia digital. Dua-duanya itu memang sekarang berjalan beriringan Pak. TV itu rata-rata, kalau saya pernah punya pengalaman dulu punya acara dahsyat saya Pak. Ya. Di RCTI itu saya udah 10 tahun lebih. Nah, semenjak saya di dahsyat di host itu, mungkin yang menegur saya seumuran saya, ya yang kenal saya hanya sebatas seumuran saya. Saat saya ke YouTube, ke dunia digital nih Pak, yang menegur saya, wah anak-anak kecil, wah papanya Rafathar. Wah, saya kaget banget Pak, ternyata kita dapat energi baru lagi dari anak-anak generasi sekarang yang usianya mungkin yang dia nggak menonton TV tapi mereka melihat dari digital semua. Betul, sekarang memang era milenial group ya, itu era digital. Jadi mereka memang kepada milenial group sekarang ya, itu tidak sama dengan milenial group atau kelompok usia yang sama di periode 50 tahun yang lalu. Kalau yang sekarang ini sudah digital, semua pola pikirnya sudah digital. Karenanya pada mereka harus disiapkan ruang digital yang memadai, dan pemerintah serius memperhatikan itu. Sangat serius. Saya 2 minggu lalu baru VidCon dengan Madam Susan Wojcicki. Madam Susan Wojcicki itu adalah CEO-nya YouTube. Nah, pada saat dia telepon saya ngomong di VidCon, sama-sama kami sepakat. Susan, Pak Menteri Joni, dia sampaikan begitu, saya sampaikan itu Susan. Apa peran yang kita bisa buat ya agar masa COVID ini masyarakat tetap bisa menikmati ruang digital dengan baik? Apa katanya? Mari kita sama-sama perangi hoax. Nah, begitu dia selesai pembicaraan, besoknya saya periksa di cyber.com.info, seluruh hoax yang ada di YouTube bersih. Tapi masih ada yang tersisa, masih ada di Facebook, masih ada di Twitter, Instagram. Ya. Tuh, mari sama-sama kita beres kali ini, jangan isi hoax di situ. Nah, kalau Yosi ini bergerak di gerakan literasi, gerakan nasional ya, literasi digital, itu untuk mengajak juga masyarakat tahu digitalnya, karena kita masuk di era digital. Ini generasi milenial nih. Ya. Kita harapkan yang pertama dia harus mampu menjadi inventor baru Indonesia di bidang digital. Harus bisa menjadi kreator baru di bidang digital. Dia harus bisa menjadi inovator-inovator baru di ruang digital. Dan generasi muda kita harus juga menjadi investor-investor baru di ruang digital. Ekonomi digital kita besar. Tahun 2023 sampai 2025 itu walaupun ada COVID, bahkan COVID melakukan akselerasi ya, bisa 130 miliar dolar lebih. Kalau kita tidak ambil bagian, tapi Yosi nanti bangsa lain yang mau nggak dikasih ke bangsa lain? Saya lebih baik kasih ke milenial. Iya dong. Saya kasih pada followersnya. Ayo kita urus startup kita dengan baik. Kita harus gini Bang Joni. Kalau YouTubers aja sekarang India udah jadi nomor 1 T-Series. Indonesia harus menguasai YouTubers juga dong. Kan kita Startup yang paling gede di dunia ini Amerika Serikat 46. Yang kedua India 6 ribuan startup. Yang ketiga Inggris
ya 4.000, hampir 5.000 startup. Yang keempat Kanada 2.500. Yang kelima Indonesia hampir 2.500, 2.200-an. Nah sebentar lagi kita bisa dari nomor 4. Dan itu berarti digital ekonomi kita bertumbuh. Siapa saja di startup? Generasi milenial, generasi muda. Tugas saya mendorong itu. Dan jangan segan-segan Raffi, kalau ada teman-teman startup ini atau yang founders yang sedang berkembang, suruh bertemu Menteri Kominfo. Wah, ada sama-sama Yosi, sama-sama Raffi. Kita bantu sudah menjadi apa? Menjadi pemain ekonomi digital di ruang digital Indonesia. Setuju banget Pak, karena sekarang digital itu luar biasa Pak. Ini ada satu momen saat ini bisa seperti ini. Kalau misalnya televisi kan tayangnya masih besok Pak. Kalau sekarang 5 menit tuh langsung tersebar. Gak usah 5 menit, kalau IG live langsung. Iya, IG live langsung. Ya itu dia Raffi. Tetapi kita harus jaga baik-baik Raffi Yosi. Apa itu? Ya, televisi sebagai broadcasting industry dan over the top businesses yang baru datang, Facebook, YouTube, Instagram, Google, Microsoft, Apple dan semuanya ini, karena ini bergerak di ruang digital, maka kita harus jaga playing field yang sama, arenanya harus sama, jangan saling mematikan. Betul, Makanya penting sekarang ini untuk segera industri broadcasting kita beralih dari analog system untuk masuk ke digital system, itu multiplexing dan spektrumnya akan lebih efisien. Di situ nanti arenanya menjadi lebih besar, ya, ekonominya menjadi lebih besar, peluang bagi generasi milenial menjadi lebih banyak. Wah, ini Pak Joni. Bang Joni, tapi kita sekarang ngobrolin ini juga biar konten kreator itu seperti Raffi ini tahu PR kita ini masih banyak nih, apalagi dalam hal literasi nih Raffi. Iya betul. Konten negatif itu mungkin Pak Joni bisa menjelaskan nih, karena konten negatif itu apa sih yang dikategorikan konten negatif? Nah, dalam ruang digital kita ini ya hal-hal yang negatif dalam ruang digital itu disebut sebagai misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ya, misinformasi ya bisa orang salah-salah memberikan informasi yang tidak tepat. Itu pun tidak boleh. Ya, disinformasi itu hoax, diproduksi dan disebarkan hoax. Kalau ini sudah pasti langgar undang-undang ITE, undang-undang telekomunikasi dan elektronika. Ada hukuman. Hati-hati guys. Baik hukuman fisik, badan maupun hukuman denda. Nah, kasihan rugi, gunanya nggak ada, ya. Hanya karena keisengan cepat-cepat ngirim, kena kita. Ya. Dan malinformasi, yaitu leak, berita-berita yang tidak seharusnya dimiliki, dikuasai dan digunakan secara salah. Nah, hal-hal ini tidak boleh terjadi dalam konteks kita. Nah, Indonesia ini punya tantangan Pak, itu generasi milenial nih ya. Kalau pemerintah pasti bangun infrastruktur, pemerintah harus menyiapkan legislasi primer, payung hukum, ya. Pemerintah harus juga menyediakan spektrum frekuensi. Nah, ada yang satu lagi, ya, yang namanya digital talent digital, talenta digital. Ini harus disiapkan. Pemerintah, Kominfo menjadi stimulus, ya, merangsang. Indonesia ini perlukan sekitar 9 juta digital talent. Artinya dalam 15 tahun ke depan. Artinya setiap tahun kita perlukan sekitar 600.000 digital talent baru, ya, yang menguasai bidang-bidang mulai dari yang paling sederhana, ya, bidang-bidang paling dasar tadi gerakan literasi digital, ya, sampai ke bidang intermediate, ya, itu digital talent scholarship, ada program Kominfo supaya tahu bagaimana artificial intelligence, ya, Internet of Things, augmented reality, virtual reality, big data dan seterusnya. Ini para milenial tamatan SMA, sarjana baru perlu mengisi itu data, jangan sampai bangsa-bangsa lain isi. Ya. Kominfo, pemerintah memberikan stimulus, tapi ekosistem harus bersama-sama kita hadirkan. Di sinilah peluang bagi generasi muda. Kalau sekarang kan tidak mungkin ini generasi muda hidup lagi tanpa smartphone, tanpa tablet, komputer, betul ya, hidup dengan itu ya. Nah, karenanya juga jangan hanya sebagai pengguna user, ya. Generasi milenial kita
harus juga sebagai produser konten-konten kreatif. Nah, ada Kementerian Pariwisata Bekraf, ada Kementerian Research dan Green, ada Kominfo, ya, ada UMKM. Semuanya ini bersatu bersama-sama untuk mendorong kreatif industri kita bertumbuh. Sekarang ada gerakan nasional baru, namanya Bangga Buatan Indonesia. Wah, memang aku juga nggak menyangka gitu, digital ini perkembangannya cepat sekali, gesit sekali sampai sekarang. Cuman itu dia, sayang banget kalau kita anak-anak generasi yang sekarang itu malah menyalahgunakan, itu sayang banget. Nah, itu Raffi, itu yang jangan sampai ya, karena begini, kalau dari Kominfo-nya dari tahun 2016 sampai sekarang itu sudah 1,6 juta ya. Konten yang diblokir. 1,6 juta konten yang diblokir. Tuh, mungkin kalian salah satunya tuh. Tahu nggak? Salah kategorinya aja. Ya, kategorinya. Yang pertama yang paling banyak 1 juta lebih itu konten yang terkait pornografi. Luar biasa banget. Senang benar tuh lihat orang itu. Aduh. Janganlah buang waktu, buang pulsa pula. Iya. Gitu ya. Yang kedua penelitian. Itu banyak ya. Kemudian jangan sampai yang berbahaya adalah situ konten radikalisme. Banyak juga, hampir 500 konten radikalisme. Nah ini jangan sampai, nggak usah ikut-ikut yang begitu-begituan lagi. Ya, ikut yang benar-benar aja. Ya. Dan konten-konten lain itu 1,6 juta sampai dengan sekarang. Konten yang terkait dengan COVID saja, hoax dan disinformasi COVID itu sudah 900 lebih jenisnya, dan dia tersebar sebanyak 1.800 tadi yang saya sebut, termasuk di YouTube ya. Ada 1.800, masih sisa 300 nih yang belum diblokir nih, yang saya Kominfo dengan seluruh jajarannya lagi berkomunikasi dengan platform digital untuk mulai blokir itu semuanya. Tapi ada yang belum generasi milenial tahu. Di antaranya ada 104 orang ditersangkakan oleh Bareskrim, baik Bareskrim Polri maupun yang di Polda-Poldanya. Serse di Polda. Betul. 104 orang, 17 diantaranya sudah ditahan gara-gara bikin Hoax. COVID saja, belum yang lain-lain. Ini baru COVID nih. Jangan, kasihan tuh. Ditangkap masuk penjara gara-gara main asal format. Saya udah berapa kali melaporkan dan saya udah bekerja sama Polri, berapa kali sudah nangkep itu. Nah, betul maksudnya itu saya laporin maksudnya ke pihak yang berwajib. Nih, tolong diurusin. Itu berapa kali udah. Di sinilah hebatnya yang namanya Yosi dan Raffi Ahmad. Karena apa? Ya karena apa? Mengambil bagian dalam rangka melakukan literasi digital kepada generasi milenial. Kan begitu. Iya benar Bang Joni. Oh iya. Tapi memang saya juga pengen mudah-mudahan nih nanti digitalisasi ini kan sekarang masih banyaknya kan di kota-kota yang besar. Mungkin nanti kalau sudah mulai ke daerah-daerah, wah kalau misalnya semuanya bisa bikin konten-konten yang positif, saya jamin Indonesia akan bisa majunya berkali-kali lipat. Betul. Saya jamin sekali itu Bang Joni. Cocok, benar sekali Raffi. Kenapa? Karena pemerintah juga sekarang ini, Kominfo ya, itu menjadi tugasnya untuk memastikan wilayah 3T, terluar, terdepan, ya, tertinggal, itu juga jangkauan internetifikasi, rasio internetifikasi itu juga harus cukup, harus ada di sana. Jadi sekarang kita harus menjangkau ini, membangun tadi backbone telekomunikasinya, apakah fiber optik atau melalui microwave link, bahkan menggunakan tambahan kapasitas satelit untuk menjangkau wilayah-wilayah di mana penduduk Indonesia yang selama ini belum dijangkau oleh internet ya. Kalau itu semuanya nanti selesai kita bangun, nah Indonesia menuju bangsa digital. Ini Bang Joni berarti milenial banget nih. Saya kaget loh. Bang Joni, ini kan pembangunan infrastruktur ya. Berarti tugas kita sementara ini adalah mempersiapkan sumber dayanya ya Bang Joni. Nah, kalau infrastruktur dibangun dengan biaya yang begitu besar, miliar dolar, triliunan rupiah, ya,
tanpa disertai juga dengan membangun talenta digitalnya, SDM-nya, rugi kita. Iya. Karena apa? Betul. Infrastruktur kita akan dimanfaatkan oleh talenta digital bangsa lain yang Betul datang ke sekali. sini. Iya. Benar. Sekarang waktunya, mari siapa lagi di situ? Iya. Milenial lagi yang begitu cepat adaptasinya terhadap lingkungan digital dan telekomunikasi. Ini peluang. Tugas saya menyiapkan arena, ya, playing field yang cukup baik, ya, legislasi dan payung hukum yang memadai, dan tugas milenial Isi semuanya. masuk di dalamnya dan berkelana di dalamnya. Iya. Itu. Ini menarik sekali loh Bang Joni, karena kan kita juga kayak misalnya sekarang kan banyak yang belajar di rumah, ya kan? Sayangnya kan banyak daerah nih yang masih belum ke internetnya ke sana. Guru-gurunya jadi belum siap, ya kan, untuk belajar dari ini kan, dari mempersiapkan bahan-bahan digital gitu. Ya. Tapi ya kita sih bersyukur kalau di kota besar sudah banyak yang mampu. Makanya kan ini bicara soal persiapan sumber daya manusia ya Bang Jadi Joni, ya. betul sekali ini Yosi ya. Pendidikan memainkan peran yang penting dalam kaitannya dengan COVID ini. Konsep pendidikannya itu tidak saja face to face ya, tatap muka, tapi blended learning. Di mana ada tatap mukanya untuk wilayah yang sudah boleh ya, Iya. yang green zone, area hijau, tapi ada juga yang melalui telelearning ya, yang menggunakan electronic learning, itu pakai internet dan seterusnya. Iya. Era kita sekarang ini era blended learning. Tidak saja itu, Kominfo sekarang kita sedang menata spektrum frekuensi untuk mengatur, menyisikan spektrum untuk telemedicine, untuk teleeducation ya. Di mana nanti ruang digital anak-anak ini untuk ke pelajaran tertentu ya, mereka bisa melakukan pengajaran dan pendidikan, transfer skills dan know-how itu, knowledge Yeah. itu di ruang digital, dan bisa melakukan surfing sendiri ya. Guru hanya memberikan, ini loh kamu datang, ini websitenya, silakan untuk masuk di dalam perpustakaan digitalnya dan masuk. Nah ini seluruhnya disiapkan. Tapi dengan memang baik. saya udah ngebayangin sih Bang Yoni, mungkin 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, mungkin ada anak bangsa yang membuat satu super apps yang tinggal dia pencet, mau beli apa tinggal pencet, tinggal datang, mau apa itu pasti akan terjadi, bisa udah ke sana Bang Yoni. Jadi kalau Amerika ada search engine ya, Google search engine. Nah, Kominfo sedang merancang government search engine. Ya, begitu government search engine-nya nanti jadi, ya seluruh kegiatan pemerintahan berbasis sistem elektronik ya, akan menggunakan search engine pemerintah. Tapi dengan demikian, maka generasi Indonesia nanti developernya bisa membangun search engine Indonesia sendiri. Tidak tergantung search engine yang lain. Bangsa Tiongkok buat begitu. Betul. Iya. Dia buat search engine-nya, lalu dia menjadi independen. Independen Nah, dia kita bikin juga sendiri. harus begitu Saya nanti. setuju. Independen juga. Betul. Dan keahlian itu ada apa tidak di generasi kita? Kecerdasannya ada. Ada. Pasti ada, Pak. Kecerdasannya ada. Itu. Memang Keren harus banget. di-push. Saya setuju banget kalau kita punya independen, satu platform yang wah, itu Indonesia 200 juta Bang Yoni. Untuk pemerintah dibangun super apps untuk pelayanan pemerintahan ya. Tapi kita juga harus membangun relasi pemerintah dengan rakyat melalui government search engine tadi. Jadi hanya satu aja, kalau mau cari tahu Kominfo seperti apa, melalui search engine itu seluruh rakyat boleh mengecek di dalamnya. Apalagi milenial, mau cari info, mau cari Yosi aja ini. Ya, masuk di search engine-nya Gerakan Nasional Literasi Digital, Yosi ada di sana. Langsung tahu. Nah, kan begitu nanti. Memang luar biasa sih. Kita kan udah untuk maju ke depan, kita kan nggak kerasa kayak sekarang, kayak kemarin mungkin ada pandemi corona. Selama 3 bulan perubahan itu drastis sekali, apalagi untuk ke depan 1 tahun 2 tahun ke Betul, depan. nah disitulah leadershipnya Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan sangat dekat dengan milenial group Masyarakat ya. tuh. Dengan milenial group secara khususnya, memahami betul apa keinginan milenial, bergaul, tahu ini digitalisasi seperti apa. Iya. Nah dalam visi dan misi atau benak pikiran Pak Presiden itu, bagaimana generasi kita, muda kita, menguasai ruang digital ini. Bagaimana ekonomi kita, harus kita menjadi ya tuan di ruang digital kita sendiri, ekonomi kita. Dan itu didorong terus oleh Pak Presiden.
memang COVID membuat energi kita banyak yang disita untuk mengatasi COVID. Iya. Tapi di saat yang sama jangan semuanya urus COVID. Ya, kita disiplin selesaikan COVID, tapi yang lainnya khususnya bagi generasi muda, ya, ruang digital dan ekonomi digital kita kuasai juga. Keren sekali ini. Tapi gini kan, ini kan sekarang kita lagi live-nya pakai multi platform. Ini udah contoh kecanggihan teknologi nih. Ada YouTube, ada IG juga. Raffi kan IG-nya banyak followersnya nih. Tadi kita ngomongin konten negatif tuh sempet tuh. Salah satu yang mungkin orang suka nggak sadar terlibat dalam konten negatif, Bang Joni, pasti hate speech. Orang suka lupa bahwa apa yang mereka ucapkan itu kayak termasuk dalam ujaran kebencian. Punya haters nggak? Wah, pastilah. Jangankan saya, orang top dunia pun aja pasti akan ada hatersnya. Tapi memang yang harus disadari oleh generasi sekarang, sosial media itu bukan tempat mereka untuk curhat seperti buku diari. Nah, Itu yang harus disadari. Diari, Jadi mereka diari, tuh tanpa tidak sengaja, mungkin misalnya kayak Yosi, saya ketemu kayak Yosi atau Yosi ketemu saya, tiba-tiba Yosi sebel banget nih tadi ketemu Raffi bagaimana, tapi dia tulis di sosial media. Nah itu kan salah. Sosial media itu adalah platform untuk umum, untuk kita gunakan untuk sesuatu yang energinya untuk masyarakat luas. Jangan jadi itu masyarakat tuh pertama tuh basicnya dia harus tahu dulu bahwa sosial media, mau Instagram, mau Twitter, mau YouTube, mau platform digital apapun itu, jangan disamakan dengan diary buku hariannya dia. Betul Iya. sekali Raffi. Itu Kalau dulu. buku harian ada yang salah tinggal kita coret. Dan itu kan hanya untuk atau dia. kita sobek, bisa kita bakar dan kita pegang sendiri. Bener. Iya. Begitu ruang digitalnya salah kita isi di sosial media, maka ada rekam digital. Mau dihapus pun ada rekam digitalnya. Mau dihapus Stay. pun sulit. Nggak bisa. Nah ini yang berbahaya. Makanya saya ya dari Kominfo sebagai menteri begitu mendorong betul untuk menyelesaikan rencana undang-undang pelindungan data pribadi. Iya. Nah pelindungan data pribadi ini penting sekali ya untuk anak-anak, ada adik kita, anak-anak kita yang milenial group itu, di mana ya pemilik data ya itu dia harus selalu memberikan konsen, ya harus persetujuan. Kalau tidak dia berikan persetujuan, ya tidak boleh datanya digunakan. Iya. Pengguna data harus dapat data yang terupdate, ya gitu. Lalu pemrosesan data dan pengendali data harus ikut aturan-aturan, menjaga jangan sampai data kita terlalu mudah berpindah tangan. Iya. Baik berpindah tangan di dalam negeri, apalagi berpindah tangan lintas negara. Iya. Karena apa? Di situ seluruh masa depan kita ada di Ada di data. situ. Ada di data. Database itu penting Data. sekali. masih banyak yang belum paham ini ya Pak Joni ya. Tapi memang salah satu juga yang bagian dari literasi kita adalah privacy juga ya Bang Joni ya. Betul. Orang tuh suka lupa loh posting-posting KTP anaknya. Itu bahaya. Kalau Zoom conference Bang Joni, saya lihat teman-teman saya di belakangnya masih ada, kadang-kadang dia nggak sadar kalau yang di belakang itu juga kadang-kadang bisa dipakai buat ini loh, penipuan. Jadi kita Nah mesti itu hati-hati dia tuh. Yosi ya, kalau menggunakan ruang digital apakah Zoom conference atau bank account ya dan lain sebagainya yang digunakan secara online tuh, daring market, e-commerce semuanya ya, itu yang pertama harus dijaga nomor induk kependudukan, NIK kita ya. NIK kita memberikannya selalu secara hati-hati. Iya. Itu penting ya, dan, KTP dan itu. konsen dan perhatikan kepada siapa itu diberikan. Jangan sampai NIK kita tersebar begitu saja, karena di situ seluruh data pribadi kita. Yang kedua, kita menggunakan one time password. Password kita harus sering kita ganti. Betul. Ya, jangan sampai diterobos orang. Setuju. Yang ketiga, begitu mulai ragu-ragu, khawatir, segera melapor kepada aparat. Baik itu petugas di Kominfo yang menerima masukannya maupun langsung ke Barreskrim Polri ya. Untuk apa itu? Untuk menjaga ya privacy data kita. Ya, pelindungan data ini penting. Iya. Ya, di dunia ini udah 136 negara yang mempunyai undang-undang GDPR, General Data Protection Regulation. Nah, Indonesia mudah-mudahan segera kita punya, sedang berproses di DPR nih. Nah, sedang berproses di DPR. Begitu ada itu, kita buat perlindungan. Di Indonesia ini ada lembaga negara Kominfo yang menjadi regulator ruang digital. Tapi ada juga BSSN ya, yang menjaga security data. Ya.
Ini kita berkolaborasi, bekerja bersama-sama. Jadi generasi muda milenial ya, silakan masuk ke ruang digital, gunakan itu dengan cerdas ya. Ruang digital kita, jangan sampai kita mengisi ruang digital untuk informasi yang tidak bermanfaat. Tadi disebutkan ya hate speech, hoax, itu disinformasi dan lain sebagainya. Apalagi ya kalau terkait diri kita sendiri, karena ada rekam digital di situ yang susah kita hapus. Nah, sekali itu terjadi, ya kita gunakan secara salah. Bukan kita saja yang terdampak, tapi lingkungan kita, dari lingkungan yang paling kecil. Kalau anak, ya maka dihubungkan dengan orang tua, dihubungkan dengan keluarga. Kalau orang tua, bapak atau ibu, dihubungkan dengan anak dan saudara-saudaranya. Itu ada di ruang digital dan sulit sekali dihapus. Walaupun Yosi, Mas Raffi ya, walaupun nanti di dalam undang-undang pelindungan data pribadi itu juga diatur itu right to be forgotten, right to erase, hak untuk dilupakan atau hak untuk menghapus. Misalnya ada satu anak muda ya, dia dituduh menggunakan narkotika atau mengedarkan narkoba. Ya, misalnya. Begitu di pengadilan, ini kan di berita di media nih. Di media online kan, media sosial ya. Nah, begitu di pengadilan ternyata tidak bersalah. Nah, keputusan pengadilan itu harus bisa digunakan untuk memperbaiki reputasi ya dia di ruang digital. Harus dia bisa dihapus dan dilupakan. Hal-hal seperti begitu harus kita jaga juga. Itu lagi dalam penyusunan apa sudah ada, Pak? Dari pemerintah, dari Kominfo sudah siapkan draftnya, Bapak Presiden sudah kirim draftnya ke DPR melalui surat Presiden dan sekarang sedang berproses di DPR. Nah, saya mendapat kabar terakhir dari DPR juga merasa perlu sekali untuk ini diselesaikan karena situasi COVID dan seterusnya ya, di mana dituntut ini pelindungan data pribadi. Mudah-mudahan ya 1-2 bulan kita selesaikan sehingga rakyat nggak perlu khawatir. Ya memang digital itu sesuatu hal yang terlihatnya goib, tapi juga memang sudah diatur undang-undang. Kan terlihatnya Pak, kesannya kan orang bahasanya goib ya. Bahasanya kan goib. Orang kan kadang gue naruh di sosial media nggak akan apa-apa. Padahal yang dia udah taruh itu rekamnya itu sampai seumur hidup tuh nggak akan bisa terhapus. Itu dia goibnya ruang digital nih, berbahaya sekali. Betul, liar. Berbahaya sekali. Karena apa? Ya susah dihapus ya. Betul. Iya. Dan itu tercatat, kalau tidak bisa dihapus dan tidak dihapus, tercatat sepanjang masa. Sampai dia meninggal pun masih ada beritanya. Nah itu dia. Sama juga Mas Raffi, sekali kita memproduksi satu berita yang salah, kita edarkan di ruang digital, maka dia menjadi berita yang salah di dalam ruang digital yang sulit dihapus. Walaupun Kominfo akan menghapusnya. Ada cyber drone di Kominfo ini. Di Kominfo ada yang namanya cyber patrol, patroli siber. Itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, round the clock. Ada 3 shift. Ya, ada 3 shift yang mengejar terus patroli ya. Mana yang hoax ini, mana lagi disinformasinya, mana hate speech ini, mana radikalisme ini, mana perdagangan perdagangan pornografi ya, seksual dan lain sebagainya, dikejar satu-satu. Dan ini kejar-kejaran antara apa? Antara ya pihak-pihak yang mengupload hal-hal yang tidak bermanfaat dengan patroli cyber yang dilakukan oleh Kominfo untuk men-take down atau memblokirnya. Kejar-kejaran terus. Kalau masyarakatnya sudah cerdas, dan saya yakin milenial kita cerdas-cerdas semuanya, stop hoax, stop hate speech, ya, stop disinformasi, stop malinformasi. Wah, ruang digital kita menjadi top. Keren sih, kan saling mendukung ya. Maksudnya kan ada hukumnya, ada penindaknya, ada yang patrol, ada yang literasi. Jadi hoaxnya jadi nggak mempan lagi ya. Dan juga ekonomi bangsa juga dengan adanya digital, kalau kita benar menggunakannya akan semakin growth, Pak. Banget. Betul. Indonesia hari ini baru diumumkan oleh Bank Dunia. Ya, Bank Dunia menyampaikan Indonesia sekarang naik kelas. Ya, naik kelas. Kita ini
G20 kan? Iya, iya. Ya, kita anggota G20. Iya. Indonesia adalah salah satu dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, hari ini diumumkan Indonesia naik kelas Jadi menjadi apa, upper middle income. Wih. Upper middle income itu artinya apa? Menengah atas. Pendapatan ini GNI ya, GNI-nya di kelas 4.045 lebih. Sekarang kita 4.050 dolar per kapita. Ya. Wow. Nah, di bawahnya ada lower middle income. Ya. Di atas kita sudah bangsa yang kaya. Wah. High income group. Tapi memang kita bayang- sekarang sudah upper middle income. Apalagi Kerja kan- keras kita. Apalagi kalau UMKM kita semuanya digitalnya udah pada hebat, Pak. Wah, itu kita. Ini menarik ini Raffi, kalau sebut UMKM Raffi. Penting sekali UMKM. UMKM kita itu, UMKM dan ultramikro ya. Itu ada 64 juta di Indonesia ini. Dan UMKM kita itu menjadi soko guru ekonomi karena dia menyumbang 60% dari GDP. 9,4 juta diantaranya itu UMKM digital. Dan banyak anak muda di dalamnya. Nah ini milenialnya harus masuk di situ. Saya kemarin sama Pak Teten baru diangkat jadi duta UMKM. Nah, Pak. Saya support Pak UMKM. Betul nggak yang saya bilang ini? Makanya saya setuju, Pak. dia. Kalau konten kreator Pak ya, kita salah satu cara kita mendukungnya adalah nge-review ya kan. UMKM ada yang masuk, kita review, oh ini makanannya enak. Saya gitu. kemarin selama COVID, Pak, banyak teman-teman saya di UMKM yang memang mereka susah. Saya akhirnya umumin, kirimin semua makanan ke rumah saya review. Jadi isinya selama COVID, Pak, UMKM dari seluruh Indonesia, saya review satu-satu di Instagram. Oh. Saya bantuin mereka, Pak. Makanya jadi duta gara-gara Itu itu. Sekarang ini nyambung dengan itu, Pak Teten ya dari Menteri Koperasi UMKM di bawah koordinasi Pak Menko, Marinvest, Pak Luhut ya bersama-sama dengan Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, saya Menteri Kominfo, Menteri Desa dan menteri-menteri lainnya membangun satu gerakan nasional yang tadi saya sebut, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kenapa ini? Karena saat sekarang ini ya COVID membuat semua negara mengurus negaranya sendiri-sendiri. Ya, dari sisi produksi kita harus bisa produksi barang kita dengan baik, UMKM-nya Iya. harus kontinuitasnya dijaga, Iya. harganya biaya produksinya kompetitif, logistiknya, distribusinya harus juga bisa dengan go online, Iya. ya, macam-macam online logistik itu. Dan di sisi konsumsi ini, yang dulu orang berpikir branded, ya barang-barang bermerek itu kalau Louis Vuitton, ya, Iya. Gucci, Hermes, ya. Stefano Ricci yang hebat-hebat itu kan diproduksi dari negara lain itu, Iya. dari luar. Iya. Sekarang mereka aja produksinya susah. Nah, mindset, cara berpikir kita harus ganti. Iya. Kalau dulu brandednya barang-barang dari luar, kalau sekarang brand mindednya barang produksi dalam negeri, Iya. yaitu UMKM. Saya lagi nyari cara gimana UMKM bisa go internasional, Pak. Ya, dan scale up. Setelah dibangun, kita scaling up, naik pelan-pelan, mempersiapkan go internasional juga. Itu, Pak, saya lagi pikirin itu. Bang Nah, Joni jangan harus lupa ya, jangan lupa ya. Iya. Ini arenanya siapa? milenial. Milenial, Pak. Memang harus dilibatkan Bang Joni, Betul. milenial. Ini buat iklan, buat konten ya Konten kan. kreator kan? Iya. Nah, Mas Wisnu Tama, Menteri Pariwisata dan Bekraf ya, Iya. itu gesit betul untuk mengurus apa? Konten kreator. Nah, mari kita bangun konten kreator. Setidaknya jangan lupa lah tadi ya, inventor, ya, investor dan inovator. Inventor, Kita investor, inovator. Investor, Betul. inventor, inovator, inovator. dan tadi investor. Nah, kalau 3 I ini dipegang, ya, Bisa jadi. maka generasi milenial kita top. Inventor, investor, inovator, Indonesia maju. Ah, In semua, Pak. In semua. Tapi memang saya juga kaget banget gitu bahwa dari pemerintah juga sekarang untuk digital ini udah sangat konsentrasi Iya. sekali, Pak. Karena memang ini salah satu cikal bakal jantungnya kita tuh nanti ya di digital ini, Pak. Betul, untuk betul. depannya. Betul, Saya Raffi. setuju.
Jadi saya kira Pak Presiden Pak Jokowi menyadari betul itu, di mana transformasi digital itu sekarang sudah wajib hukumnya disiapkan. Iya. Kita harus bersama-sama menghantar Indonesia masuk era baru, era masyarakat digital. Bahkan lebih keren lagi, ya, bangsa-bangsa atau pengamat-pengamat digital dunia, ekonomi digital dunia bilang Indonesia ini akan menjadi the digital hub of Southeast Asia. Wih. Nah, Amin. nah itu dia, kita menjadi digital hub Amin, Asia Pak. Tenggara. Karena memang digital tuh sakti Pak, anywhere, everywhere, semuanya bisa dimanapun itu loh Pak, anywhere, everywhere. Itu hampir kayak iklan tuh ya, anywhere everywhere. Iya. Tapi memang Nah, digital. tapi kalau iklan jangan lupa soal digital ini, just do it. Oh. Jangan tunggu-tunggu. Itu juga ada iklan itu tagline-nya. Tapi ini mudah-mudahan nih banyak manfaatnya nih untuk semuanya. Betul. Nih. Karena kan tadi kita kesini atas dasar ketidaknyamanan orang-orang, bukannya fokus menggunakannya dengan positif, menggunakannya dengan negatif. Ini orang-orang harus tahu bahwa pemerintahnya menyiapkan Indonesia untuk menjadi digital Hub of Southeast Asia. Segitu concernnya pemerintah. Jadi jangan lu bikin hoax, lu bikin hal-hal yang nggak penting dong. Lu harus naik kelas, mikirin itu yang bener-bener. Karena kan gini, saya jadi kesel Pak. karena gini Rap, kan sebagai konten kreator kan tahu bahwa anak-anak muda itu suka gini Bang Joni, supaya saya dapat banyak followers, supaya saya dapat banyak subscribers, bikin aja yang bikin prank yang negatif, bikin jangan itu. digunakan untuk apapun Ya, caranya. ini dia, Pak. ya, quality juga harus kita jaga. Ya. Kalau mau sustainability supaya dia berlangsung lama dan meningkatnya dengan baik, maka kita harus jaga kualitas. Jadi pada saat kita membuat konten sebagai konten kreator, jangan lupa juga kita menjaga kualitasnya. Setuju. Jangan sampai kita membangun konten yang kualitasnya hanya sesaat, ya, hanya untuk clickbait, hanya untuk supaya banyak yang ikutin. ini ikut followersnya, tapi nggak ada banyak yang manfaatnya. lihat. Iya. Tapi sebentar lagi ditinggal. Nah, tapi kalau dia dengan kualitas yang memadai, wah itu lebih sustain. Nah, itu yang kita perlu. Saya setuju banget Pak, Iya. benar-benar saya setuju. Ya seperti yang ikut Raffi kan, sustain betul. Iya. Senang. Ya, ada dua jenisnya. Yang satu orang lihat begitu barangkali dengan pendekatan yang scientific, teknologi, itu oke. Tapi ada juga konten-konten kreator yang membuat kebahagiaan hati. Orang senang, orang suka. Itu penting. Dan begitu orang senang dan suka, hatinya diambil ada di dalamnya. Nah, itu follower setia. Ini juga ada satu nih, mungkin kita tuh harus bisa mempersatukan konten-konten kreator se-Indonesia tuh harus bersatu Pak. Kadang juga Bersaing. Mereka boleh bersaing secara sehat. Tapi kan kalau memang, bayangin Pak, ada satu juga yang memang harus diperhatikan. Ini kalau konten kreator sama-sama malah persaingannya kotor dengan malah hoax, sama itu yang berbahaya Pak. Kita juga memang harus membuat satu mungkin paguyuban yang digital untuk semua konten-konten kreator agar mereka tuh bersatu dan tahu apa yang baik untuk negara kita dan apa yang baik untuk bisnis kita. Bergabung di kreator nongkrong, misi berkreasi ya Pak. Saya berkreasi. Kreator nongkrong. Saya udah nongkrong nih. Mau ketuanya nih. Ini ketuanya. Tapi gini nih, kita kan waktunya sebentar lagi. Kolaborasi. Bagaimana kalau kita tutup dengan sebuah pesan positif nih? Boleh. Karena kan sebentar lagi waktunya habis nih. Jadi dari Raffi dan dari Bang Joni nih, pesan buat followersnya Raffi atau buat Indonesia generasi milenial. Siapa dulu nih? Bang Joni. Dari saya dulu ya, para generasi milenial sekalian ya. Pemerintah hadir untuk generasi milenial. Pemerintah hadir saat ini ingin menghantar milenial group kita menjadi pemenang ya di eranya. Seluruh kebijakan-kebijakan termasuk ya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggelaran infrastruktur, persiapan legislasi primer maupun sumber daya digital akan dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Menjangkau segenap rakyat, tidak saja di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga di wilayah-wilayah pedesaan terluar, tertinggal dan terdepan. Nah, ini arena yang disiapkan oleh pemerintah, dikerjakan oleh pemerintah, tetapi sukses dan tidak suksesnya sangat tergantung peran serta generasi milenial. Silakan, ayo maju bersama-sama, kuasai
ruang digital Indonesia. Yes, keren banget. Setuju banget. Jadi semangat ya. Jadi semangat, Jadi pokoknya semangat. buat generasi muda, kalau kalian cinta sama bangsa kalian, sama bangsa Indonesia, kalau kalian juga cinta sama keluarga kalian, dan kalian juga menghargai diri kalian, gunakanlah digital itu dengan baik. Iya. Karena digital itu memang sangat luas sekali. Digital itu bisa memperkuat dan juga mengharumkan nama bangsa kita, Iya. bisa mengharumkan nama kita, bisa mengharumkan apapun yang kita bisa buat, maupun itu bisnis kita ataupun apapun itu. Jadi intinya gunakan digital yang baik, karena sekarang juga pemerintah sudah sangat concern sekali, seperti yang tadi Bang Joni sudah katakan, Pak Menteri sudah katakan, mudah-mudahan Indonesia suatu saat nanti menjadi digital hub terbesar. Di Asia Tenggara atau di Dan Asia. mulai sekarang stop hoax. Stop hoax. Kita tos ini dulu dong, luar biasa. Saya mau nambahin, Bang Joni, saya mau nambahin dikit. Ini karena ada di Siberkreasi itu kan ada banyak program ya, jadi di follow aja Instagramnya supaya tahu mau belajar apa di digital. Di situ sekolahnya banyak ya. Wah, follow dulu dong. Iya. Saya udah, Siberkreasi. Saya follow. Woi. Saya udah follow juga, Keminfo udah saya follow. Iya. Follow juga, udah upload belum? Udah install belum? Peduli Lindungi. Oke. Nah, itu. Peduli Lindungi. Peduli Itu Lindungi. aplikasi ya untuk bersama-sama kita mencegah diri kita dari Oh, tertular Saya sudah. COVID-19. Iya. Peduli Lindungi ID. Iya. Saya siap. sudah. Waduh. Ya, itu. Di situ ada itu keren warna. banget. Kalau merah langsung berhati-hati. Ya. Itu juga penting juga, sekarang penting sekali. Wah, ini obrolannya seru banget nih. Bang. Bermanfaat sekali ya. Wah, ini. Mudah-mudahan nanti saya tayangin juga nanti di YouTube saya. Oh, boleh. Itu Rans Entertainment. Followersnya Raffi, lo manggilnya siapa followers lo? Nggak ada guys Oh, nggak aja. Guys. Guys. Kayaknya Katanya bro and sis. Bro and sis. ya bro and sis guys. Kalau Mbak Imbong bos Q. Kita pamit nih sama penonton sekarang nih yang ada di YouTube, yang menyaksikan di tempat yang lain juga di IG. Terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih buat Bang Joni. Sama-sama, Rumahnya boleh sama-sama. menjadi tempat Wah. ngobrolan yang menyenangkan. Raffi juga waktunya. Terima kasih. Tangga saya nih ternyata Pak Menteri ada. Top nih. Berarti nextnya kita bisa bikin sambil main tenis meja. Main pingpong sambil berenang juga boleh. Oh ya, mantap. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Tekanlah udara kita dari kebencian, sebarkan